Kemudian ia menyarankan kepada seluruh tim untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Pekerjaan pun dilanjutkan. Lubang-lubang itu awalnya dicor sebagai dasar tumpuan sebelum dimasukkan tiang-tiang yang baru. Dan setelah dinyatakan kering, tiang panjang pun dimasukkan satu persatu hingga kembali ke lubang tiang utama ini lagi. Pekerjaan pun terhambat. Tiang yang direncanakan masuk hingga kedalaman 8 meter hanya bisa masuk setengahnya. Bahkan hingga beberapa kali diangkat dan dimasukkan lagi, tetap saja tidak bisa masuk seluruhnya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di bawah sana. Akhirnya diputuskan untuk mengangkat tiang itu dan mengecek ke dalam lubang panjang ini. Padahal sebelumnya sudah dicek bahwa lubang ini bersih. Bahkan tidak ada satu batang kayu pun di dalam. Ketika salah satu pekerja masuk untuk mengecek, alangkah terkejutnya para pekerja lainnya mendengar teriakan dari dalam lubang itu. Dan pekerja itu pun segera ditarik ke atas. Dengan nafas yang ngap-ngapan, ia berkata, "Apes aku mas, apes aku hari ini. Coba Mas Yono masuk. Ini nggak masuk di nalar mas. Nyerah saya mas. Ada banyak tulang di sana." Pak Yono pun kaget. "Aku orang yang mengecor di dalam lubang. Aku juga yang terakhir memastikan cor-coran ini sudah kering. Di dalam sana bersih, tidak mungkin ada sesuatu," ucap Pak Yono. Para pekerja itu pun berkumpul di sekitar lubang ini. Pak Yono sebagai penanggung jawab penggalian lubang-lubang ini pun mengecek ke dalam. Dan ternyata memang benar. Pak Yono menemukan sangat banyak tulang belulang. Mereka pun akhirnya mengeluarkan semua tulang-tulang itu dan diletakkannya di sebuah terpal. Karena terlihat sangat banyak, bisa dikatakan jumlah tulang-tulang itu lebih dari 2 manusia. Namun hanya ada 2 tengkorak kepala. Di sini Pak Yono kembali mengatakan kepada Pimpro, "Ini aneh lu bos. Saya yang sudah memastikan lubang ini siap dimasuki tiang. Saya juga yang terakhir mengecek lubang ini. Nah, sekarang kok ada banyak sekali tulang-tulang ini," ucapnya kepada sang bos. Si Pimpro ini pun kembali menanyakan tentang penemuan 2 buah tengkorak yang tempo hari ditemukan oleh Pak Yono, dan meminta Pak Yono untuk menggali dan mengambil kembali tengkorak-tengkorak itu. Pak Yono pun menggali lagi lubang tempat ia mengubur tengkorak itu. Pak Yono pun terkejut karena ia hanya menemukan baju yang ia gunakan untuk membungkus tengkorak-tengkorak itu. Langsung saja ia menunjukkan kepada si Pimpro dan berkata bahwa tengkorak itu telah menghilang. "Lebih baik kita lakukan saja hal yang semestinya. Kita panggil tetua di desa ini, pemuka agama di desa ini, untuk melakukan selamatan dan memakamkan jasad-jasad ini dengan layak," ucapnya. Akhirnya dipanggillah warga dan pemuka agama di desa itu dan menunjukkan penemuan mereka. Kejadian ini pun menjadi cukup gembar di tahun 1999. Di sini, warga pun menceritakan bahwa jembatan yang mereka bongkar ini merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda. Dan saat masih beroperasi pun, jembatan ini memang terkenal sangat angker. Banyak warga melihat penampakan makhluk astral, dan juga banyak kecelakaan akibat gangguan-gangguan perwujudan makhluk ini. Warga pun juga menyimpulkan bahwa waktu pembangunan jembatan ini mungkin menggunakan tumbal agar pembangunan jembatan lancar dan jembatan akan bisa kokoh. Akhirnya tetua desa dan warga sekitar sepakat untuk memakamkan jasad-jasad ini dengan layak agar arwah pemilik tulang-tulang ini bisa tenang dan dapat kembali ke alam yang semestinya. Tulang-tulang ini pun dibersihkan, dikafani, dan disolatkan di masjid hingga dimakamkan di pemakaman desa tersebut. Dan setelah prosesi itu, pembangunan pun berlanjut. Dan alhamdulillah, tidak ada lagi gangguan yang didapat hingga pekerjaan itu selesai. Sebelum pembangunan ini selesai, Pak Yono sempat bermimpi bahwa ia didatangi sosok pemuda berusia sekitar 18 tahun. Pemuda itu hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian pemuda itu pun berbalik dan berjalan menuju ke jembatan yang kala itu seakan jembatan itu sudah selesai dibangun.
Di situ Pak Yono menyimpulkan bahwa mungkin